Podium saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Musyafa'ah, yaitu Bapak dan Ibu dan keluarga. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para pengurus mushola Musyafa'ah, khusus Al-Farouk, Ustaz Arif, dan seluruh pengurus yang lainnya, dan juga tak lupa jamaah ta'lim subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat hidayah dan taufik. Karena kita hadir di sini tentunya ini berkat nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya hidayah dan taufik? Orang yang mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Tetapi kalau sudah mendapatkan taufik, sudah pasti dapat hidayah. Jadi, contoh malam tadi misalkan ada jamaah kita atau warga di sini yang sedang sakit. Ketika mendengar suara imam yang merdu, misalnya Ustaz Arif, ya Allah, begitu merduknya suara Ustaz Arif, tuh pengen sholat tarawih gitu, tapi belum dapat kesempatan untuk tarawih. Nah itu belum dapat nikmat taufik, masih dapat nikmat hidayah. Nah contoh sudah mendapatkan nikmat taufik atau hidayah dan taufik adalah ini yang ada di depan saya semua. Ini alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat hidayah dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah manusia pilihan, ya, masya Allah, luar biasa. Kemudian salawat dan salam semoga Allah menyampaikan, mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita satu umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas tentang rukun daripada rukun puasa. Ada dua rukun puasa yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas niat dulu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya,
insyaallah pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan puasa. Insyaallah ada 10 hal-hal yang berkaitan ibadah puasa. Berkaitan dengan niat, di dalam kitab ini niyatul bil qalbi wala yustaratu talaffuzu biha bal yudhar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi niat ini tempatnya ada di dalam hati, ya. Sedangkan talaffuz bin niyat, mengucapkan dengan lisan, itu hukumnya sunnah dan tidak menjadi syarat sahnya puasa ketika talaffuz bin niyat. Jadi percuma saja ketika kita mengucapkan niat tapi hatinya kosong, tidak niat puasa di dalam hatinya, maka tidak sah puasa. Begitu, ya. Jadi perlu kita ketahui niat dalam ibadah puasa tempatnya ada di dalam hati. Kemudian apa fungsinya? Yang sering kita baca habis sholat sunnah witir, ya. Habis sholat sunnah witir kita baca sama-sama itu niat puasa Ramadan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menguatkan diri kita. Kita mau ngapain? Kalau misalkan contoh saja kita sholat subuh tadi nih, kalau tidak talaffuz di niat, tidak mengucapkan niat, contoh minimal usolli fardhu subhi itu, oh iya saya mau melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai ketika kita belum talaffuz di niat sudah takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat apa? Maghrib, subuh, zuhur. Nah, di sini bisa kacau ini. Makanya ketika takbiratul ihram di dalam hati itu tidak niat, ya, sholat subuh, Allah Akbar, begitu. Hatinya jangan sampai kosong. Di sinilah niat. Kalau kita ini niatnya di dalam hati kosong, maka tidak sah. Nah, itulah pentingnya niat. Makanya para ulama suka mencantumkan kitabnya itu ada hadis tentang kita beramal begitu. Begitu pentingnya niat. Nah, jadi artinya talaffuz bin niyat ini sangat penting. Contoh lagi misalnya, nih kalau kemarin musim rambutan tuh ya ada tengkulak, ngitung 1, 2, 3. Coba kalau misalkan dalam hati, dari berapa ya? Misalkan kalau dalam hati, makanya penting talaffuz bin niyat meskipun tidak menjadi syarat sahnya ibadah. Penting. Kalau kita ucapkan 1, 2, 3, sampai 103 pun ingat, karena talaffuz bin niyat pentingnya kita mengucapkan sebelumnya kita mengucapkan niat itu supaya kita mau ngapain, maksud kita mau ngapain, mau sholat subuh, sholat zuhur, atau sholat asar, maka penting talaffuz bin niyat. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i ini sunnah hukumnya talaffuz bin niyat, supaya kita mantap niatnya. Oh, lagi mau sholat subuh, Allah, begitu, ya. Kemudian wala yulziku anha tasakkuru wa in qusida bi taqawwi ala sawm. Ketika kita sahur, makan sahur, ya, ketika kita sahur ini perlu dinamakan niat, meskipun kuat, ada anggapan kuat mau puasa, tetapi dalam kitab ini perlu dikatakan
niat. Kalau belum ada, saya niat puasa Ramadan esok hari tahun ini baru karena kota misalkan, atau minimal saya niat puasa Ramadan baru karena Allah gitu. Itu kalau nggak ada itu di dalam hatinya, ya percuma. Jadi ada yang menganggap bahwa makan sahur artinya kita sahur meskipun minum doang itu sudah dianggap niat. Tidak. Jadi kalau belum niat di hatinya, maka tidak dikatakan niat, maka tidak sah puasa, karena termasuk rukun daripada rukun puasa. Gitu. Contoh misalkan, apakah setiap mendung itu akan hujan? Enggak kan? Jadi memang kuat, anggapan kuat nih. Ini mendung pasti mau hujan nih, betul nggak? Ini gelap mau hujan nih, ya anggapan kuat. Tetapi tidak selamanya langit mendung itu akan turun hujan, begitu maksudnya. Jadi ketika kita menyantap makanan kita sahur itu belum dianggap niat kalau kita tidak ada niat di dalam hati kita, begitu. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faqatul niyatil mujizati nawaitu shauma Ramadan. Niat ini paling sedikit minimal nawaitu shauma Ramadan, cukup sampai situ. Saya niat puasa Ramadan, udah segitu doang, paling sedikit. Walau bidunil fardi, meskipun tanpa menyebutkan lafaz fardu. Al mu'tamadi, ini pendapat yang muktamad. Artinya muktamad ini pendapatnya kuat dari segala pendapat yang lainnya, begitu. Kama sahahu fil majmu', dan sebagaimana ini telah disahihkan di dalam kitab Majmu' karangan daripada Al-Imam Nawawi. Ini kalau pendekarnya mazhab Imam Syafi'i, pendekar ulama dari Imam Syafi'i, mudahnya. Jadi kalau ada pendapat Imam Nawawi beda dengan pendapat imam yang lainnya, termasuk Imam Syafi'i, maka pilihlah Imam Nawawi pendapat begitu. Saking luar biasa, ini ulama nggak pernah nikah Pak. Bu, ini Imam Nawawi nggak pernah nikah selama hidupnya, fokus sama ilmu, khususnya ilmu fikih. Sama beda dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Al-Ghazali, beliau dari Indonesia. Itu. Ya, Syekh Nawawi sama Imam Nawawi beda. Ya, ini maksudnya Imam Nawawi di dalam kitab barunya mensahihkan, membenarkan nawaitu shauma Ramadan, minimal itu saya niat puasa Ramadan. Tetapi banyak komentar, banyak dikomentari oleh para ulama lainnya. Ini iya, kata ulama yang lainnya ini kudu wajib dicantumin lafaz fardunya gitu. Dan paling lengkapnya yang sering kita baca tuh habis gitu ya. Gimana? Nawaitu shauma ghadin an adahi fardisati Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala, bukan Ramadan, apalagi Maradona. Ya bola lagi, mulai gagal loh masuk Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia Indonesia. Wah, Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena ini diidofahkan, ya. Setelah Ramadan ada kata hadis sanati.
Seandainya hadis sanad tidak ada, maka boleh Ramadan gitu. Bukan Ramadan, bukan Ramadan. Di TV itu Pak. Ya, di kita mah orang haji biar Pak. Bahkan di dalam kitab Al-Biyah dikatakan wazurra bil fathati mala yudhaf au yaqbu ba'da al-radif. Jadi kata Imam Ibnu Malik, ini maksudnya adalah ketika kita menemukan isim ghair munsharif, ini huruf fathah, huruf fathah, kecuali ada dua yang tidak boleh fathah. Yang pertama nih ada idhofah di sini, apa sih idhofah? Digabungin antara kalimat Ramadan dengan hadis sanad digabungin nih ya, ada kalimat hadis sanad jadi Ramadan, seperti di dalam surah Hadid. Nah, biar paham. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kenapa ahsani bukan ahsana? Karena ada takwim sesudahnya. Kalau nggak ada takwim boleh fi ahsana. Boleh. Coba misalkan ada imam yang baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diketahui enggak, Pak? Diketahui salah. Tuh ini memang itu ulama nahwu. Tetapi untuk niat meskipun Ramadan kalau ini tidak ada maka tidak sah di dalam hati. Meskipun Ramadan tetapi hatinya niat sah puasanya. Begitu. Jadi bukan syarat mau salah mau benar mau Ramadan. Kalau ilmiahnya berbicara, niat hatinya niat, maka sah puasa meskipun salah. Tetapi karena kita jamaah yang suka ngaji, kita harus tahu Ramadan hadis sanad. Kalau nggak ada hadis sanad, boleh Ramadan gitu. Jangan Ramadan aja. Baik, gitu ya. Jadi begitu penting kita melaksanakan atau menjalankan niat ketika ibadah puasa. Kemudian waktunya kapan? Cukup bisa dimulai. Waktunya kapan? Ini ada Imam Syafi'i di dalam kitab ini dikatakan man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Tidak barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa. Ini beda dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, maksud dari memalamkan niat itu waktunya sejak habis azan subuh, pas selesai buka kita boleh niat. Tuh Imam Syafi'i. Tapi dulu tiap hari, yang malam niatnya yang malam. Beda dengan Imam Malik. Itu kalau Imam Malik kita kenal itu ada pendapat yang membolehkan niat selama 1 bulan. Tetapi bedanya Imam Malik waktunya itu di dalam lafaz bayi malam yubayyitnya memalamkan niat itu beda. Jadi kalau Imam Syafi'i pada maghrib itu sudah malam. Tetapi kalau Imam Malik itu belum, masih sore. Contoh ada hujan yang racun di rumah gadis jam 9, kira-kira masih sore atau udah malam? Masih sore. Kalau ngacor tuh, ya misalkan gitu, masih sore. Si A udah pulang jam 9, kan gitu.
Kata Imam Malik ini masih sore, belum malam, belum. Kapan waktunya Imam Malik? Itu jam 12 ke atas, jam 1 ke atas. Habis sahur lah kita niat, boleh. Nawaitu sauma godin atau nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan. Kemudian taklidan bil imam maliki fardhillah ta'ala. Intinya begini. Ini saya lupa pemahamannya, bahasa Arabnya. Begini dalam bahasa Indonesia. Saya niat puasa sepanjang bulan selama 1 bulan penuh dengan taklid Imam Malik fardu karena itu boleh ketika malam pertama, kan udah lewat malam pertama daripada bulan Ramadan kemarin. Dia tadi kira ibu. Nah, ini ya, nanti tahun depan ya seperti itu. Jadi kalau niat tentang puasa selama 1 bulan yang diambil oleh pendapat Imam Malik itu waktunya waktu jam 1 ke atas lah, atau habis sahur gitu. Nah kalau kita mau tiap malam itu pakai niat Imam Syafi'i seperti biasa. Nawaitu shauma ghadin ada di hadisati Ramadhani hadis sanati bilallah. Saat misalnya ini kan udah masuk, udah maklum nih, banyak orang yang tahu Ramadan. Yaudah begini aja. Nawaitu shauma ghadin ada di hadisati Ramadan di fotokopi itu. Kalau misalnya khawatir ada yang udah tahu bisa ditertawakan ini ya. Bukan Ramadan tetapi Ramadan hadis sanati bilallah. Biasanya itu kalau misalnya bikin jamaah dah Ramadan aja. Ramadan hadis sanati bilallah. Karena ini meskipun ya tidak menjadi syarat saatnya puasa, tetapi kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu ada jamaah yang ngaji itu berupa. Jadi gitu ya mungkin itu saja takdim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, diberikan keberkahan, keluarga kita semua positif, keberkatan umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita ibadah kita dari awal sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma aghfirna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akhrina bit taqwa wa jannah بالعافية. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإن أهل الشر والخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kameramen. Kita angkat dah. Kecil dulu. Putra ke depan.
keras suara kerasnya kan